Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Praktik Biokimia. Di sini kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai protein. Sebelumnya perkenalkan, saya Jaharuta Purnama dan rekan saya ada Yara Narena Zetira, Yusi Rahmawati, Nur Ismi Rahmania, dan Rubiana Awaludin. Apa itu protein? Protein adalah molekul besar yang terdiri dari rantai panjang asam amino yang terikat satu sama lain melalui ikatan peptida. Protein dibangun dari 20 jenis asam amino yang berbeda dan urutan serta komposisi asam amino ini menentukan jenis dan fungsi yang dihasilkan. Asam amino yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh disebut dengan asam amino esensial yang dapat diperoleh dari makanan. Kemudian ada fungsi dari protein. Yang pertama ada struktur sel. Protein membentuk bagian penting dari struktur sel dan jaringan tubuh. Misalnya kolagen dalam jaringan ikat dan keratin dalam rambut dan kuku. Yang kedua ada enzim. Banyak protein bertindak sebagai enzim yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh seperti pencernaan makanan. Yang ketiga ada transportasi. Beberapa protein berfungsi dalam transportasi molekul, contohnya hemoglobin yang mengangkut oksigen dalam darah. Yang keempat ada imunitas. Protein juga berperan dalam sistem kekebalan tubuh seperti antibodi yang melawan infeksi. Yang terakhir ada pengaturan metabolisme. Beberapa protein berfungsi sebagai hormon yang mengatur proses metabolisme seperti insulin yang mengatur kadar gula darah. Uji kualitatif protein adalah serangkaian prosedur laboratorium yang digunakan untuk mendeteksi keberadaan protein dalam suatu sampel. Uji ini tidak memberikan informasi mengenai jumlah protein, tetapi hanya menunjukkan apakah protein ada atau tidak dalam sampel tersebut. Sampel yang pertama diamati adalah albumin pada putih telur. Albumin pada putih telur adalah protein yang terdapat dalam bagian putih telur. Protein ini memiliki peran penting dalam memberikan struktur dan melindungi kuning telur. Albumin mengandung berbagai jenis protein, yang paling utama adalah ovalbumin, dan juga berfungsi sebagai sumber nutrisi untuk perkembangan embrio jika telur dibuahi. Selain itu, albumin pada putih telur juga dikenal karena kandungannya yang kaya akan asam amino esensial, sehingga digunakan dalam diet tinggi protein. Albumin putih telur juga banyak digunakan dalam berbagai produk industri, termasuk pada kosmetik dan juga obat-obatan. Di dalam tubuh manusia, albumin adalah jenis protein yang ditemukan dalam darah dengan peran utama untuk membantu mempertahankan tekanan osmotik yang normal dalam pembuluh darah dan mengangkut berbagai zat seperti hormon, obat, dan produk sampingan pada metabolisme. Albumin diproduksi terutama oleh hati dan berfungsi menjaga keseimbangan cairan tubuh serta mendukung berbagai fungsi tubuh lainnya. Kadar albumin yang rendah dalam darah dapat menunjukkan adanya gangguan pada hati, ginjal, ataupun pada kondisi medis lainnya. Sampel yang kedua yang digunakan adalah gelatin. Gelatin adalah protein yang berasal dari kolagen dan ditemukan biasanya pada kulit, tulang, dan jaringan ikat hewan, terutama pada sapi dan babi. Gelatin umumnya digunakan sebagai bahan pengental, penstabil, dan pembentuk tekstur dalam berbagai produk makanan, kosmetik, dan farmasi. Gelatin dapat ditemukan dalam bentuk lembaran atau bubuk dan sering digunakan dalam pembuatan agar-agar, permen jeli, marshmallow, dan es krim. Selain itu, gelatin juga digunakan dalam pembuatan kapsul, obat, dan produk perawatan kulit karena sifatnya yang membantu memberikan kelembaban dan elastisitas pada kulit. Sampel ketiga yang diamati adalah kasein. Kasein adalah sejenis protein utama yang ditemukan dalam susu, terutama pada susu sapi, yang menyumbang sekitar 80% dari total protein dalam susu. Kasein ini memiliki sifat yang unik karena dapat membentuk gel atau menggumpal saat dicerna, yang membuatnya lebih lambat diserap oleh tubuh dibandingkan dengan protein lain seperti whey. Kasein sering digunakan dalam berbagai produk makanan dan minuman seperti pada keju karena sifatnya yang dapat menggumpal saat diproses dengan enzim atau asam. Selain itu, kasein juga digunakan dalam pembuatan suplemen protein, produk susu, dan bahkan bahan non-makanan seperti pada lem, cat, dan perekat di industri. Di dalam tubuh, kasein ini memberikan asupan protein yang bertahan lama karena proses pencernaannya yang lebih lambat. Ini menjadikannya pilihan populer di kalangan atlet atau orang yang ingin menjaga pasokan protein berkelanjutan sepanjang hari atau saat tidur. Protein yang keempat ada pepton. Pepton adalah produk hasil pemecahan sebagian atau total protein yang terjadi melalui proses pencernaan atau hidrolisis enzimatik.
Pepton biasanya diperoleh dari protein hewani ataupun nabati, seperti dari susu, daging, atau bahan tanaman. Proses pemecahan ini menghasilkan pepton yang terdiri dari rantai polipeptida yang lebih pendek dan asam amino bebas. Pepton sering digunakan dalam berbagai bidang, terutama dalam mikrobiologi dan di industri makanan. Beberapa kegunaan utama pepton. Yang pertama, di media kultur mikrobiologi, pepton banyak digunakan dalam pembuatan media kultur untuk pertumbuhan mikroorganisme seperti bakteri dan jamur, karena pepton menyediakan sumber nitrogen, karbon, dan nutrisi lainnya yang dibutuhkan oleh mikroorganisme. Yang kedua, di industri makanan dan minuman, pepton dapat digunakan dalam pembuatan bahan makanan, misalnya dalam pembuatan produk fermentasi seperti pada keju atau dalam pengolahan daging. Yang ketiga, di industri farmasi, pepton juga digunakan dalam beberapa produk farmasi seperti dalam pembuatan obat atau suplemen yang mengandung protein terhidrolisis. Secara umum, pepton adalah produk yang kaya akan nutrisi dan dapat digunakan untuk mendukung pertumbuhan organisme hidup atau untuk meningkatkan kualitas produk olahan. Sampel yang kelima ada tirosin. Tirosin adalah asam amino non-esensial yang berperan penting dalam tubuh manusia. Ia dapat diproduksi dari asam amino fenilalanin dan digunakan untuk sintesis berbagai zat penting seperti neurotransmitter, dopamin, norepinefrin, dan epinefrin. Tirosin juga terlibat dalam pembentukan hormon tiroid serta pigmen melanin yang memberikan warna pada kulit, rambut, dan juga mata. Karena tubuh dapat memproduksi tirosin, ia tidak diperoleh langsung dari makanan, meskipun konsumsi makanan yang mengandung tirosin seperti produk susu, daging, dan kacang-kacangan dapat membantu mencapainya. Yang selanjutnya yaitu ada jenis-jenis pengujian protein. Yang pertama yaitu uji susunan elementer pada protein, yang bertujuan untuk mengidentifikasi adanya unsur-unsur penyusun pada protein. Yang pertama, uji adanya unsur C, H, dan O. Pada prosedur uji ini yaitu menggunakan protein di dalam cawan porselin yang di atasnya menggunakan kaca objek dan kemudian dipanaskan. Hasil positif pada C yaitu adanya pengarangan, H dan O adanya uap pada kaca objek tersebut. Yang selanjutnya uji adanya atom N. Pada prosedur kali ini yaitu dengan cara pencampuran 1 ml sampel dan 1 ml NaOH yang dipanaskan. Lalu setelah dipanaskan, uapnya dicelupkan dengan kertas lakmus berwarna merah yang berubah menjadi warna biru. Lalu uapnya seperti bau amonia atau bau pusing. Maka hasil tersebut yaitu positif mengandung adanya atom N atau atom nitrogen. Yang selanjutnya uji adanya atom S atau belerang. Pada prosedur kali ini yaitu dengan cara pencampuran 1 ml sampel dan 1 ml NaOH yang dipanaskan. Setelah dipanaskan, ditambahkan dengan 4 tetes PB asetat. Jika larutan hitam maka mengandung PBS. Setelah itu ditambahkan dengan 4 tetes larutan HCl pekat. Yang kedua, uji kelarutan pada protein yang bertujuan untuk mengetahui daya kelarutan pada protein terhadap larut tertentu. Pada prosedur kali ini menggunakan sampel yang dilarutkan dalam Aquades, HCl 10%, alkohol 96%, NaOH 40%, dan kloroform. Kelarutan yang dihasilkan pada sampel tersebut berbeda-beda karena pelarut yang berbeda. Untuk uji yang ketiga yaitu uji kelarutan protein dengan garam, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh larutan garam alkali dan garam dipalen dengan konsentrasi tinggi terhadap larutan protein. Dengan prosedur 2 ml sampel ditambahkan dengan NaCl, dengan BaCl, dengan MgSO4, dengan CaCl, dan NH4,2SO4. Masing-masing sampel mengendap dengan semua garam tersebut, hanya saja waktu pengendapannya yang berbeda-beda. Selanjutnya untuk uji yang keempat yaitu uji pengendapan protein dengan logam berat dan asam organik, yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh logam berat, dan asam organik terhadap sifat kelarutan protein. Dengan prosedur sampel ditambahkan dengan asam tikloroasetat, dengan asam sulfosalisilat, dengan CuSO4, dengan HgCl2, dengan Pb asetat. Uji kelima yaitu uji bioret, yang bertujuan untuk membuktikan adanya molekul-molekul peptida dari protein. Dengan prosedur 2 ml sampel ditambah 1 ml NaOH ditambah 3 tetes CuSO4. Dengan hasil positif di peptida dan asam-asam amino, kecuali histidin, serin, dan tirosin tidak memberikan hasil positif. Uji ninhidrin.
Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan adanya asam amino bebas dari protein. Dengan prosedur 2 ml sampel ditambah 5 tetes peraksinihidrin dan dipanaskan dalam penangas air mendidih selama 5 menit. Hasil positifnya yaitu memberikan warna ungu. Warna ini terjadi karena terbentuknya kompleks Ruhemann Purple, contohnya warna pada kasein ungu dan warna pada sampel lain berbeda. Hal tersebut merupakan variasi warna untuk membedakan jenis asam amino tertentu. Selanjutnya yaitu uji santoprotein. Uji ini dilakukan dengan tujuan untuk membuktikan adanya asam amino tirosin, triptopan, atau penilalanin yang terdapat dalam protein dengan prosedur 2 ml sampel ditambah 1 ml asam nitrat pekat dan diperhatikan adanya endapan putih yang terbentuk. Kemudian, panaskan selama 1 menit. Selanjutnya, dinginkan di bawah air keran dan tambahkan NaOH 10% setetes demi setetes hingga terbentuknya lapisan. Hasil positifnya yaitu memberikan warna kuning. Endapan ini terbentuk dari hasil lebih lanjut antara protein yang terdenaturasi dari NaOH yang menunjukkan bahwa perubahan pH dan suhu berkontribusi pada perubahan warna dan pembentukan endapan. Denaturasi adalah proses di mana struktur alami suatu molekul seperti protein atau DNA berubah atau rusak akibat pengaruh faktor eksternal. Salah satunya adalah suhu dan pH tersebut. Kesimpulannya, pengujian kualitatif protein bertujuan untuk mendeteksi keberadaan protein dalam sampel melalui reaksi kimia yang menunjukkan perubahan warna atau pembentukan endapan. Pengujian ini umumnya tidak memberikan informasi tentang jumlah protein, tetapi lebih kepada adanya protein tersebut. Pengujian kualitatif dapat memberikan indikasi yang jelas tentang adanya protein dalam sampel, namun tidak dapat memberikan informasi kuantitatif atau komposisi spesifik protein yang ada.